Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra, asal Pemalang, kelas 3 Intak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah menyelesaikan hafalan setoran 30 juz. Alasan kenapa saya mau masuk pesantren, karena yang pertama memang paksaan dari orang tua sih. Jadi awalnya nggak mau dan kekeh buat sekolah di luar, tapi karena orang tua maksa, ya akhirnya mau nggak mau masuk pesantren. Dan di SMA ini rekomendasi dari saya sebelumnya untuk masuk pesantren sih. Jadi memang sebelumnya itu nggak pernah tahu sih, saya nggak pernah tahu kalau Al-Husna di Purbalingga gitu kan. Tapi Ustadz dari pondok sebelumnya itu menyarankan untuk masuk Al-Husna, jadi ya udah sesuai saran Ustadz, jadi anak ikutin gitu. Pas di pondok sih dibilang semua betah ya, nggak betah ya, tapi ya harus dikuat-kuatin. Dan memang kadang semangat kan naik turun gitu kan kita lagi semangat ya, punya banyak teman gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi nggak betah, pengennya pulang, pengennya selesai, pengennya pindah gitu, pernah sih kepikiran kayak gitu kan. Pertama kali masuk ke Al-Husna ini kan memang tempatnya asri gitu ya, jadi cocok sih buat ngapa, jadi lebih kondusif dan juga jauh dari kebisingan gitu yang ganggu buat fokus ke hafalan. Awal menghafal kan sebelumnya memang pernah menghafal Al-Quran, cuman nggak pernah yang namanya tuh setoran satu muka gitu. Jadi bisa nggak ya gitu setoran satu muka, sementara belum pernah nyoba satu muka kan. Terus apalagi ngelihat standar kompetensinya tuh menyelesaikan setoran 30 juz, apa bisa gitu kan, sementara kan kayak berat gitu. Terus waktunya cuman beberapa tahun, apa mungkin bisa kecapai gitu kan. Tapi ngelihat teman-teman yang mereka semangat, mereka pantang nyerah, terus ngafal gitu kan. Jadi mereka aja semangat, kenapa aku harus malas, kenapa aku harus pantang menyerah, kenapa harus nyerah gitu kan. Akhirnya coba semuka gitu kan. Akhirnya dihafal pelan-pelan, karena kan apa ya, setiap orang punya metode sendiri-sendiri kan buat ngafal gitu. Nyari metode kan nggak harus langsung ketemu gitu. Terus akhirnya setelah bisa satu muka, coba satu lembar gitu kan. Soalnya nggak mungkin kan kita terus di zona nyaman gitu kan. Akhirnya setelah satu lembar, coba nambah lagi semuka gitu kan. Akhirnya ya untuk sehari sih bisa 1/4 gitu. Alhamdulillah. Kendala buat menghafal banyak tentunya kan. Ya pernah futur gitu. Jadi karena memang orang tua kan jenguk cuman 3 kali selama 4 tahun ini kan. Sementara di pondok sebelumnya 1 minggu sekali gitu. Jadi pengen pulang, terus pengen selesai, pengen istirahat gitu. Nah, kadang-kadang gitu yang dampak sama hafalan sih. Jadi males atau mungkin pengen selesai gitu, yang bikin kadang pengen berhenti buat ngehafal. Yang kedua sih mungkin karena kadang masalah sama temen, jadi mengaruhi apa ya, perasaan hati gitu kan sama ngehafal gitu. Dan mungkin yang lain-lainnya juga sih, kadang juga misalnya kita malas ibadah itu ya berdampak banget sih sama menghafal gitu. Kalau untuk masalah kendala menghafal pernah, karena nggak semua ayat-ayat yang dihafal tuh langsung masuk ke kepala gitu kan, langsung keingatan. Apalagi kendalanya kalau misalnya lagi baca Al-Quran, lagi menghafal Quran, itu ketemu sama ayat-ayat ya. Kalau juz 30, juz 29, juz 1, juz 2 itu kan meskipun kita belum hafal, tapi kan kita udah masyhur di pendengaran, kita udah sering kedengaran gitu kan. Sementara kalau juz
11 sampai 25-an, 24 itu kan jarang banget buat murotal sehari-hari. Jadinya tantangan tersendiri, apalagi kata-kata, terus mufrodat juga kosakatanya tuh asing dan baru banget buat aku yang sebelumnya emang nggak pernah ngafal sebelumnya gitu. Jadi tantangan sulitnya hafal sih itu. Terus juga yang kedua mungkin suasana hati sih. Kalau suasana hati kan mengaruhi banget, kita lagi gak mood, lagi malas, tapi ya gimana lagi, tetap harus setoran gitu kan. Jadi itu sih kadang-kadang yang buat kendala. Tips menghafal untuk tetap semangat sih sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri ya, karena menghafal kan setiap orang pasti punya gimana sih caranya biar aku semangat gitu. Jadi kembali ke diri sendiri, apa sih niatnya, apa sih motivasinya, apa sih dorongannya buat semangat terus menghafal gitu. Dan paling penting sih kalau saya yang bikin semangat menghafal tuh ketika kita tuh mendekatkan diri kepada Allah, itu tiba-tiba kayak ada semangat aja buat menghafal Al-Quran gitu. Buat santri-santri yang tetap masih mondok gitu, tetap semangat, tetap tekun, tetap sungguh-sungguh, karena sebenarnya kita semua ini lagi berjuang buat jadi pribadi yang lebih baik, buat jadi pribadi individu yang bermanfaat buat umat, bermanfaat untuk bangsa, untuk negara. Dan gimana kita mau mencerdaskan umat, gimana kita mau buat umat lebih baik, gimana kita mau buat perubahan sementara kita pun nggak cerdas gitu. Jadi buat semuanya tetap sungguh-sungguh dan semangat sih buat mondoknya. Dan buat yang mau masuk pondok, ayolah masuk pondok, karena ketika kalian mondok tuh kalian bakal nemuin pengalaman, nemuin sensasi, nemuin peristiwa-peristiwa yang mungkin ketika kalian sekolah di luar, ketika kalian belajar di luar tuh nggak akan kalian dapetin. Ada wa yatawaddau wudu wa yasturul aurata, apa? Menutup aurat. Ya kalau misalnya untuk moto sendiri, untuk motivasi sendiri, jadi sebenarnya setiap orang punya motivasi dorongan tersendiri ya. Setiap orang beda-beda untuk menghafal Al-Quran tuh latar belakangnya kenapa sih? Kenapa menghafal Al-Quran? Ada yang mungkin alasannya karena aku pengen memakaikan mahkota kepada kedua orang tua nanti di surga. Ada yang mungkin pengen bagian orang tua, ada yang pengen jadi anak yang baik untuk orang tua gitu. Tapi kembali lagi ke motivasinya sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya untuk anak sendiri, jadi ada sebuah hadis di dalam kitab Al-Mustadnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalillahi ahlina minan nas, faqila man ahlullahi minhum, qala ahlul Quran, hum ahlullahi wa hasatuhu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu punya golongan ahli-ahli dari golongan manusia. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, emang siapa sih ahlullah itu? Gitu. Akhirnya Rasulullah bersabda, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah ahlullah, dan juga orang-orang pilihannya. Kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dalikum tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Saya Fatimah Zahra, asal Pemalang, kelas 3 Imtak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.